Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai konsep dasar tes psikologis dalam bimbingan dan konseling. Adapun anggota kami yaitu Adhaningrum Nuraini, Alfania Putri Rizkini, dan Yola Violina Sanjaya. Selanjutnya, materi yang akan kami bahas yaitu mengenai sejarah penggunaan tes psikologis dalam BK, pengertian tes psikologis, fungsi dan tujuan tes psikologis, kedudukan tes psikologis, syarat-syarat tes psikologis, dan klasifikasi tes psikologis. Yang pertama yaitu sejarah penggunaan tes psikologis dalam BK. Sejarah perkembangan dimulainya alat tes ini sebenarnya ketika sebelum Masehi. Untuk dimulainya sendiri memang sudah dilakukan sejak berabad-abad lamanya. Hal ini juga bisa terbukti dari dimulainya sebuah pegawai di Cina yang diharuskan melakukan tes ketika tahun 2200 sebelum Masehi. Dari hal inilah kemudian menjadi jauh lebih berkembang lagi dan dirubah dalam bentuk fisiognomi. Nah, fisiognomi sendiri merupakan sebuah ilmu yang menganalisis mengenai anggota badan untuk bisa membawa peruntungan dan juga watak seorang manusia, di mana ilmu yang satu ini mulai dikembangkan oleh ilmuwan Aristoteles. Saat abad ke-18, terjadi sebuah perubahan pandangan pada retardasi mental, di mana dalam hal ini mengalami sedikit perubahan yang kemudian ketika abad ke-19 nanti dilakukan tes Binet untuk memasuki bagian tahap perkembangan. Kemudian, Esquirrel yang mulai mengembangkan retardasi mental dan juga penguin ketika awal masuk tahun 1837, di mana pada tahun yang sama mulai memberikan pelatihan pada orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental. Pada tahun 1879, tepatnya di Jerman, Wundt mendirikan sebuah tempat yang dijadikan sebagai eksperimen di Leipzig. Kemudian secara perlahan psikologi eksperimental sedikit demi sedikit mulai mengalami perkembangan yang signifikan. Nah, Francis Galton pun mulai mendirikan laboratorium antropometris saat tahun 1884 di London. Selanjutnya pada abad ke-19 dilakukan tes Binet untuk memasuki bagian tahap perkembangan dan psikologi eksperimental yang berubah menjadi sebuah pengukutan dan perbedaan individual. Selain dari adanya tes intelijensi, kemudian berlanjut dengan tes bakat atau aptitude testing, di mana saat tahun 1904, peneliti Charles Perman melakukan penelitian dalam bidang perkembangan bakat. Nah, ketika memasuki tahun 1917, Robert M. Yerkes membuat sebuah tes intelijensi dalam kelompok dan dapat menghasilkan tes beta dan juga army alpha. Nah, yang dilanjutkan saat tahun 1928 oleh Hollingworth, di mana dalam penelitiannya melakukan tes perkembangan prestasi dengan kejeniusan yang berbeda. Selanjutnya, pengertian tes psikologi. Tes psikologi adalah metode dan serangkaian instrumen yang dijalankan untuk mengukur aspek-aspek yang tidak teramati secara langsung pada manusia yang menyangkut aspek psikologi. Nah, tes psikologis menggunakan konstruksi tertentu untuk mengukur kondisi tertentu pada manusia. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan tes psikologis. Tes psikologis memiliki beberapa macam fungsi, di antaranya yaitu fungsi prediksi. Nah, sebagai alat yang berfungsi memprediksi, tes psikologi bertujuan untuk memprediksi potensi yang dimiliki dalam kaitannya dengan pencapaian hasil belajar atau kemampuan di masa yang akan datang. Nah, contoh tes psikologi dalam kaitannya dengan fungsi prediksi adalah penggunaan tes psikologi untuk memprediksi keberhasilan siswa dalam belajar pada suatu jurusan tertentu.
Selanjutnya ada fungsi diagnosis. Sebagai alat yang berfungsi mendiagnosis, tes psikologi akan memberikan gambaran mengenai penyebab, karakteristik, gejala, maupun tanda-tanda yang mengarah pada suatu gangguan, masalah, atau penyakit yang mempengaruhi proses. Sebagai contoh, seorang siswa yang mengalami kesulitan belajar diberikan tes psikologi guna mencari penyebab yang membuat siswa mengalami kesulitan belajar tersebut. Selanjutnya, fungsi monitoring. Sebagai alat monitoring, tes psikologi akan membantu dalam melihat seberapa jauh perkembangan dan kemajuan siswa, mulai dari siswa tersebut diterima di sekolah, mengikuti pelajaran, maupun beraktivitas dan berkreasi di sekolah. Nah, jika memang siswa tidak mengalami perkembangan atau kemajuan, maka perlu ada bimbingan dan penanganan khusus bagi siswa tersebut. Selanjutnya ada fungsi evaluasi. Sebagai alat evaluasi, tes psikologi melanjutkan fungsi monitoring, yakni apabila dari hasil tes terdahulu siswa yang dinyatakan bermasalah akan dikenai bimbingan dan atau penanganan. Setelah bimbingan dan penanganan tersebut, tentunya akan diketahui efektivitas dari pemberian bimbingan dan penanganan itu. Disinilah manfaat tes psikologi digunakan untuk melihat perkembangan siswa setelah diberi bimbingan dan penanganan. Selanjutnya ada fungsi seleksi. Fungsi seleksi ini bertujuan untuk memutuskan individu-individu yang akan dipilih, misalnya tes masuk suatu lembaga kependidikan atau tes seleksi suatu jenis jabatan tertentu. Berdasarkan hasil tes psikologis yang dilakukan pimpinan lembaga dapat memutuskan calon-calon pelamar yang dapat diterima dan menolak calon-calon yang lainnya. Selanjutnya ada fungsi klasifikasi. Fungsi ini bertujuan mengelompokkan individu-individu dalam kelompok sejenis, misalnya mengelompokkan siswa yang mempunyai masalah yang sejenis sehingga dapat diberikan bantuan yang sesuai dengan masalahnya, atau mengelompokkan siswa ke dalam program khusus tertentu. Selanjutnya fungsi deskripsi. Fungsi deskripsi yaitu hasil tes psikologis yang dilakukan tanpa klarifikasi tertentu, misalnya melaporkan profil seseorang yang telah dites dengan tes atau inventory minat. Selanjutnya, mengevaluasi suatu treatment. Mengevaluasi suatu treatment bertujuan untuk mengetahui suatu tindakan yang telah dilakukan terhadap seseorang atau sekelompok individu telah dicapai atau belum, atau seberapa hasil yang ditimbulkan oleh suatu tindakan tertentu terhadap seseorang atau sekelompok orang. Misalnya, seorang siswa yang mengalami kesulitan belajar diberikan remedial. Setelah remedial tersebut, lalu diadakan tes untuk mengetahui apakah remedial yang diberikan sudah berhasil atau belum. Selanjutnya, menguji suatu hipotesis. Menguji suatu hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis yang dikemukakan itu betul atau salah. Misalnya, seorang peneliti mengemukakan hipotesis sebagai semakin harmonis suatu rumah tangga, maka semakin tinggi kepercayaan diri seorang remaja. Nah, untuk menguji betul tidaknya hipotesis yang dikemukakan itu dapat dilakukan suatu penelitian kuantitatif. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi tes psikologis untuk klasifikasi, deskripsi, evaluasi, menguji hipotesis juga berfungsi untuk seleksi. Nah, semua fungsi-fungsi ini dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam pengambilan keputusan karir. Selanjutnya, tes psikologi. Tes psikologi bertujuan untuk memprediksi potensi yang dimiliki dalam kaitannya dengan pencapaian hasil belajar atau kemampuan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kedudukan tes psikologis. Kedudukan tes psikologis dapat diuraikan lebih lanjut berdasarkan komponen program BK menurut NAPPPK pada tahun 2008, yaitu yang pertama,
Ada pelayanan dasar yang merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Komponen yang terdapat dalam pelayanan dasar antara lain bimbingan klasikal, pelayanan orientasi, pelayanan informasi, bimbingan kelompok, dan pelayanan pengumpulan data. Dalam pelayanan dasar sangat diperlukan instrumen asesmen dalam pelaksanaannya. Komponen pelayanan dasar yang memerlukan data pendukung tes adalah kegiatan bimbingan kelompok dan kegiatan pengumpulan data. Selanjutnya, pelayanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab, jika tidak segera, dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Komponen kegiatan yang terdapat dalam pelayanan responsif antara lain konseling individual dan kelompok, layanan referral, kolaborasi dengan guru atau wali kelas, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah, layanan konsultasi, bimbingan teman sebaya, konferensi kasus, dan kunjungan rumah. Secara umum, keseluruhan pelayanan yang terdapat dalam layanan responsif memerlukan bantuan instrumen baik instrumen tes dan non-tes dalam penyelenggaraannya. Penggunaan instrumen tes bertujuan untuk membantu konselor memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap siswa yang dibantu dari sisi psikologisnya, sehingga dapat dikatakan tes berperan dalam proses penyelesaian masalah psikologis siswa. Selanjutnya ada perencanaan individual. Dalam layanan perencanaan individual, konselor membantu peserta menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangan atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Melalui kegiatan penilaian diri ini, peserta didik akan memiliki pemahaman, penerimaan, dan pengarahan dirinya secara positif dan konstruktif. Salah satu kegiatan dalam perencanaan individual adalah pelayanan penempatan atau penjurusan dan penyaluran ya. Pelayanan ini bertujuan untuk membantu peserta didik menempati posisi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Pelayanan penempatan yang dilakukan antara lain penjurusan dan penyaluran dalam kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kedudukan tes dalam kegiatan perencanaan individual adalah memberikan informasi dalam mengambil keputusan. Hal senada juga disampaikan oleh N. Anastasia dan Susan Urwina pada tahun 1971 pada halaman 3 yang menyatakan bahwa testing digunakan dalam bimbingan pendidikan dan jabatan. Untuk merencanakan segala aspek dalam kehidupan individu, perkembangan individu menekankan pada penggunaan tes untuk meningkatkan pemahaman diri dan pengembangan personal. Dalam kerangka kerja ini, skor tes menjadi bagian informasi yang diberikan pada individu dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada syarat-syarat tes psikologis. Oleh karena tes mempunyai arti penting bagi individu, maka dalam pemeriksaan psikologis perlu sekali diperhatikan tingkat reliabilitas, keajegan, dan validitas ketepatan dari alat tes yang dipergunakan. Reliabilitas dan validitas tes merupakan dua syarat dari beberapa syarat tes psikologis, sehingga hasil tes psikologis dapat dipercaya kebenarannya. Untuk lebih jelas berikut ini akan dibicarakan syarat-syarat tes psikologis yang baik secara terperinci ya. Yang pertama yaitu harus valid. Validitas suatu tes adalah taraf sejauh mana tes itu mengukur apa yang seharusnya diukurnya. Jadi,
Makin tinggi validitas suatu tes, maka tes itu makin mengenai sasarannya, makin menunjukkan apa yang seharusnya ditunjukkannya. Lalu ada harus reliable ya. Reliabilitas suatu tes adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, atau kalau dikatakan secara populer ya, reliabilitas suatu tes adalah keajegan suatu tes. Nah, hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Selanjutnya harus distandarisasikan. Standarisasi suatu tes bertujuan supaya setiap tes yang dites dengan tes tersebut mendapat perlakuan yang benar-benar sama, karena skor yang dicapai hanya mempunyai arti kalau kita bandingkan satu sama lain, atau dengan kata-kata yang populer, skor-skor yang dicapai dalam testing itu bersifat relatif. Selanjutnya yaitu harus objektif. Nah, yang objektif itu adalah penilaiannya. Tes yang objektif akan memberikan hasil yang sama kalau dinilai oleh tester yang berlainan. Selanjutnya harus diskriminatif. Nah, dapat mengungkapkan gejala tertentu dan menunjukkan perbedaan-perbedaan atau diskriminasi gejala tersebut pada individu yang satu dan individu yang lain. Selanjutnya harus komprehensif. Tes yang komprehensif dapat sekaligus mengungkapkan atau menyelidiki banyak hal. Nah, tes yang cukup komprehensif akan mampu mengungkapkan pengetahuan tester mengenai segala hal yang harus dipelajari. Jadi, hal ini juga mencegah dorongan untuk berspekulasi. Selanjutnya ada klasifikasi tes psikologis. Tes sangat banyak macamnya, sehingga untuk mendapatkan orientasi yang baik mengenai tes, perlu dilakukan klasifikasi. Nah, bila ditinjau dari banyaknya orang yang dites, dibedakan atas tes individual adalah jenis tes yang hanya dapat melayani untuk seseorang individu saja dalam satu waktu. Yang kedua ada tes kelompok, adalah tes yang dapat melayani sekelompok tes dalam satu waktu. Nah, tes kelompok ini lebih ekonomis jika dibandingkan dengan tes individual, sebab dalam satu waktu singkat dapat diperoleh banyak individu yang dites. Contohnya adalah ulangan-ulangan yang diberikan oleh guru, tes tanda progresif, matriks, dan sebagainya. Bila ditinjau dari segi waktu yang disediakan, dibedakan atas tes kecepatan dan tes kemampuan. Tes kecepatan atau bisa disebut speed test, yaitu tes yang mengutamakan kecepatan waktu dalam mengerjakan tes atau waktu untuk mengerjakan tes sangat terbatas. Contoh jenis tes ini yaitu arithmetical reasoning ya, tes clerical dan sebagainya. Lalu ada tes kemampuan atau power test, yaitu jenis tes yang dimaksudkan untuk mengetahui sampai di mana kemampuan seseorang dalam mengerjakan tes tersebut. Soal waktu tidak dituntut terlalu ketat. Nah, contohnya jenis tes ini yaitu General Comprehension Test. Selanjutnya, bila ditinjau dari segi materi tes, dibedakan atas tes verbal dan tes non-verbal. Tes verbal adalah tes yang menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan. Karena itu, orang yang dites harus bisa membaca dan menulis. Yang kedua ada tes nonverbal, adalah tes yang item-itemnya tidak terdiri dari bahasa namun terdiri dari gambar-gambar, garis-garis, dan sebagainya. Bila ditinjau dari segi aspek manusia yang dites, dibedakan atas tes psikis. Nah, tes psikis adalah tes untuk mengetahui keadaan fisik tes, contohnya tes aerobik. Tes psikis adalah tes untuk mengetahui keadaan atau kemampuan mental tes, contohnya tes intelijensi, tes bakat, dan sebagainya. Bila ditinjau dari aspek mental yang dites, dibedakan atas tes kepribadian, tes intelijensi, tes bakat, dan tes prestasi belajar. Baik,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan tolong dikoreksi. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.